Di tengah persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, Coach Shin mendapatkan kabar baik terkait proses lanjutan pemain diaspora yaitu Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, di mana keduanya kini benar-benar diupayakan dengan maksimal oleh PSSI agar segera menjadi WNI dan bisa main buat timnas saat melawan Vietnam di leg kedua nanti. Yap, apabila proses Tom Haye dan Ragnar ini clear, maka bisa dibilang skuad timnas Indonesia jauh lebih kuat kendati sebelumnya udah diperkuat Nathan Cho dan Jay Ises. Nah, melihat ini semua, jelas masyarakat Vietnam makin dibuat risau. Sebab bagaimanapun, kekuatan Indonesia jelas akan makin bertambah dengan adanya 4 pemain tadi. Dan bisa jadi permainan timnas jadi lebih sulit dihadapi ketimbang saat Piala Asia lalu. Di satu sisi melihat gimana perkembangan timnas Indonesia dengan skuad yang mayoritas muda, plus banyaknya pemain diaspora serta abroad, membuat Ketua AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus melayangkan pujiannya. Menurutnya, apa yang dilakukan timnas Indonesia sekarang terutama dengan pemain mudanya bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mulai memikirkan prospek jangka panjang agar kedepannya sepak bola Asia bukan hanya tentang tim-tim yang itu-itu aja. Sekarang ini publik tanah air makin dibuat nggak sabar dengan perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Maklum, kedua pemain grade A tersebut dinilai akan memberikan dampak instan ke skuad Garuda. Untuk itu PSSI dengan segala upaya berusaha untuk ngebut, menyelesaikan proses naturalisasi mereka agar bisa main lawan Vietnam seenggaknya di laga tandang. Nah, bila itu udah kelar, tentu ini menjadi angin segar buat timnas mania. Sebab sebelumnya, Jay Ises dan Nathan Cho udah 100% boleh membela Indonesia karena sudah sah jadi WNI. Ya, bila nantinya segala upaya PSSI bisa berjalan sesuai dengan rencana, maka kekuatan timnas Indonesia sendiri bisa dipastikan jadi lebih kuat. Sebab secara kemampuan individu, terutama Tom, Jay, dan Ragnar, mereka adalah pemain yang rutin bermain di klubnya masing-masing. Dan posisi ketiganya juga terbilang ideal, yakni belakang, tengah, dan depan. Namun apapun itu, yang terpenting adalah kedalaman skuad timnas Indonesia sekarang ini udah jauh lebih kuat dari sisi materi pemain. Nah, melihat ini semua tentu saja membuat publik Vietnam makin resah, sebab gak cuma saat di GBK aja mereka terancam kalah, namun juga saat main di laga kandang. Oleh karena itu, publik Vietnam berharap kalau para pemain timnas Vietnam bisa melakukan segala cara termaksud yang kotor-kotor, juga gak apa-apa, asal bisa meredam Indonesia. Dan ketakutan Vietnam sendiri cukup beralasan, karena sebelum 4 pemain baru ini join, Indonesia udah cukup kuat dari sisi permainan, dengan pemain yang main di Piala Asia. Apalagi kini dengan adanya 4 pemain baru, yang mana 3 diantaranya adalah pemain hebat, harusnya di atas kertas Indonesia akan menjadi tim yang lebih sulit dikalahkan. Yap, secara kemampuan Jay Ises yang kini main di Venezia tentu bukan bek sembarangan. Bek 23 tahun tersebut beneran oke dari sisi build up ataupun defense. Ia tenang dan lugas serta cakap dalam membaca permainan. Terbaru, Jay turut serta dalam keberhasilan Venezia mengalahkan Palermo 3-0 untuk kemudian naik ke posisi 2 Seri B. Kemudian Oratmangun di laga terbaru ia mampu membawa timnya menang 3-1 atas PSC Zwolle di Eredivisie. Selanjutnya ada Tom Haye yang meskipun harus apes karena timnya kalah 2-3 dari Feyenoord, bagaimanapun tetap menjadi pemain tengah yang kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Intinya mereka semua dijamin akan membuat Indonesia jadi lebih kuat di belakang, tengah, dan depan. Termasuk Nathan Cho yang juga ikut main kalah Heerenveen, kalah dari Feyenoord. Palermo informa che è severamente vietato l'utilizzo di qualsiasi forma.
Amersfoort. Er liggen er 2 op de grond. Brouwer. Ondertussen volgende kans. En nu kan Schendelaar het wel. Orad Mangoen aannemen. Orad Mangoen, ach wat mooi zeg. Geen partij voor Reinders. Orad Mangoen. Orad Mangoen. Orad Mangoen snelt op Velanas af. Komt naar binnen. Orad Mangoen. Ja, die is ook echt op zoek. Sementara itu melihat gimana perkembangan timnas Indonesia membuat Ketua AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, secara khusus memberikan pujiannya. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik level. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Ya, pada akhirnya semua patut dinanti. Semoga saja semuanya lancar. Dan semoga 2 laga versus Vietnam ini bisa dimenangkan Indonesia agar peluang melaju ke ronde ketiga masih terjaga. Karena bagaimanapun Indonesia punya segalanya buat meraih kemenangan ini. Tinggal gimana caranya memaksimalkan segala kelebihan yang ada. So, semangat buat elemen timnas Indonesia. Buktikan jika Indonesia emang udah bisa naik level ke tahap selanjutnya. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.